Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita nih ya. Semoga saja di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita ya senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya rekan-rekan, sesuai dengan apa yang diminta ini, kembali diminta oleh banyak rekan ya yang kepingin tahu mengenai masalah racikan pakan yang kami gunakan di dalam beternak endok sistem pembibitan. Nah, ini ya akan kita coba ulas bersama ini mengenai masalah racikan pakan tersebut dan juga masalah kegunaannya. Nah, selain itu juga imbas dari pemberian pakan ini ya nanti akan kita informasikan kepada rekan-rekan semuanya ya. Manakala untuk rekan-rekan ini masih penasaran dengan langsung pakan yang kami gunakan. Nah, untuk masalah langsung pakan ini ya rekan-rekan, tentunya juga sudah sering kita sampaikan ya, bahwasanya racikan pakan kami itu ada 3 elemen. Yang pertama terdiri dari konsentrat petelur ya. Nah, ini adalah konsentrat petelur 144 yang mana kita fungsikan sebagai bahan protein. Nah, ini ya untuk penampakannya ini sudah sering, tentunya juga sudah banyak ya rekan-rekan semuanya yang mengetahui mengenai masalah konsentrat petelur 144 ini. Yang kedua ada jagung giling ya. Jagung giling ini kita fungsikan sebagai karbohidrat juga ya, selain juga sebagai bahan protein. Tentunya untuk jagung giling ini sebagai penguat ya dari pakan utama kita, yaitu katul halus. Nah, ini ya untuk katul halus ini tentunya juga untuk rekan-rekan semuanya sudah paham ya, dan juga sudah bisa membedakan mana yang dikatakan katul halus dan juga yang dikatakan dedak. Nah, tidak lupa juga untuk masalah ijuan ya. Ijuan ini kita fungsikan sebagai pakan alternatif ya rekan-rekan semuanya. Ini bisa kita dapat di daerah sekitar kita ini. Ada daun pepaya dan juga daun mengkudu. Nah, nanti juga ke depan untuk kami ya yang ada di endok kandang telur ini sedang membuat untuk pakan azula. Nah, nanti secepatnya ditunggu saja ya untuk masalah videonya mengenai kolam dan juga manfaat dari azula. Nah, ini ya untuk masalah imbas ya rekan-rekan semuanya, imbas dari pemberian pakan yang bernutrisi atau yang berkualitas ya, tentunya juga sudah sering kita bahas ini. Yang pertama adalah mengantisipasi masalah keborusan. Nah, ini kenapa? Dikarenakan untuk masalah endok ini ya sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwasanya untuk masalah pakannya ini memang tergolong boros. Makanya kita memberi makan mereka itu dengan pakan yang bagus ya, dan diharapkan dengan pakan yang bagus ini mereka cukup makan sedikit, tapi karena kebutuhan nutrisi dari tubuhnya sudah terpenuhi ya, sehingga untuk masalah keborusannya bisa kita antisipasi. Nah, imbas lain dari masalah pemberian pakan yang bagus ini tentunya juga masalah produksi ya. Produksi telur dari indukan-indukan kita ini senantiasa bisa stabil. Tentunya kita mengharap ya di dalam beternak endok pembibitan ini untuk masalah produksi telur dan nanti kemudian bisa menjadi DOE ya, itulah sumber dari pendapatan kita. Makanya untuk masalah pakan ya di dalam beternak endok pembibitan itu memang harus betul-betul kita perhatikan. Nah, imbas lain dari masalah pemberian pakan yang bagus ini ya adalah mengenai masalah imunitas. Untuk imunitas ya dari ternak-ternak kita ini, apabila kita memberikan mereka pakan yang bagus, tentunya untuk imunitas tubuh dan kekebalan ya dari serangan terhadap masalah penyakit itu pun bisa menjadi kuat. Kita tahu juga bahwasanya di dalam beternak endok itu ya masalah keborusan pakan dan juga penyakit itu memang selama ini masih menjadi kendala yang utama.
Makanya di video-video kami ya rekan-rekan semuanya, masalah cara mengantisipasi mengenai penyakit dan juga mencari solusi ya terhadap masalah keburukan pakan ini memang sering kita sampaikan. Tapi yang jelas ya, untuk masalah pakan ini, kalau kita memberikan pakan dengan pakan alternatif ya, kita berharap imbas positif terhadap ternak-ternak kita ini harus diutamakan. Jangan kita memberikan pakan ya yang asal-asalan, nanti takutnya imbas yang kita terima pun tidak akan bisa maksimal. Walaupun kita tahu juga ya, di dalam peternak endok itu dikasih pakan apapun itu pasti dimakan. Tapi yang perlu diingat ya, bahwasanya ketika kita memberikan pakan itu, tentunya juga harus kita perhitungkan masalah imbas yang akan kita rasakan ke depannya. Nah, ini juga sering saya sampaikan ya, bahwasanya di dalam peternak endok pembibitan, masalah langsung pakan itu memang betul-betul harus kita perhatikan. Nah, selain itu juga ya, untuk masalah imbas positif dan juga masalah pakan yang bagus ini ya, tentunya juga akan membuat untuk masalah produksi ya, siklus produksi dari endok-endok kita itu akan semakin bagus dalam artian bisa mempersingkat waktu. Nah, ini bisa rekan-rekan semuanya rasakan ya, apabila di dalam peternak endok itu ada indukan yang habis mengeram ya. Biasanya ketika kita memberikan mereka itu pakan yang bagus, untuk masa pemulihan atau masa bertelur kembali ya, itu biasanya akan berlangsung cepat. Biasanya untuk indukan itu ya, memerlukan waktu pemulihan sekitar 1-2 minggu ya. Mereka akan kembali melakukan proses kawin dan juga bertelur kembali. Nah, ini tentunya juga berbeda ya rekan-rekan, kalau kita memberikan mereka itu dengan pakan-pakan yang betul-betul kurang bernutrisi. Walaupun mereka juga mau ya, dikarenakan itu tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya namanya endok itu dikasih makan apapun, tentunya juga ketika dia kelaparan, dia akan mau memakannya. Nah, ini harus kita bedakan ya rekan-rekan. Dikarenakan apa? Yaitu tadi dalam peternak endok pembibitan, masalah hasil akhir itu memang betul-betul harus kita perhatikan. Jangan cuma asal ya. Dikarenakan apa? Ketika kita beternak itu dengan jumlah populasi yang lumayan banyak ya, masalah biaya dan juga penghasilan itu harus betul-betul kita perhitungkan. Jangan hanya berburu dengan populasi ya, tapi untuk penghasilannya tidak bisa tercapai nih, dalam artian sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan ini pada kesempatan sore kali ini. Tetap semangat, ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.